warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Yanwarasari dengan NIM 23011119140133 dari Kesma 5B. Perkenalkan, saya Livana Fadita dengan 3 NIM terakhir 218 dari kelas Kesma 5B kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses distribusi dari hulu ke hilir daging sapi yang ada di kawasan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Proses ini diawali dari ternak yang dibeli dari pasar hewan, lalu diantar ke rumah potong hewan pribadi yang ada di daerah Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Proses penyembelihan dilakukan pada pukul 8 malam, di mana sebelum melakukan pemotongan, dilakukan proses sanitasi pada tempat maupun alat yang akan digunakan. Mula-mula, sapi dirobohkan dengan mengikat bagian kakinya, sehingga apabila ditarik, sapi akan terjatuh ke lantai. Kemudian, sapi disembelih dengan mengucap bismillah. Setelah penyembelihan, sapi akan dibiarkan untuk mengeluarkan darah hingga habis sebelum dikuliti untuk menghindari terkumpulnya darah di dalam daging. Kemudian, dilakukan pemisahan antara karkas, jeroan, kepala, dan kaki. Daging yang sudah dipisahkan akan digantung agar tetap fresh dan tidak terkontaminasi bakteri apabila diletakkan di lantai. Daging akan didistribusikan ke pasar dengan menggunakan mobil pick-up, di mana daging tersebut digantungkan di belakang mobil pick-up yang terbuka. Sesampainya di pasar, daging akan dijual dalam keadaan bagian-bagian yang sudah dipisah. Di mana beberapa daging ada yang diletakkan dengan cara digantung untuk meyakinkan pembeli bahwa daging tersebut merupakan daging sapi segar, bukan daging sapi gelonggongan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan adanya kerusakan pada daging akibat proses penjatuhan sapi ke lantai sebelum disembelih, sehingga memungkinkan adanya memar pada daging. Selanjutnya, daging kemungkinan terkena kontaminasi pada saat proses pendistribusian dari RPH menuju pasar, di mana daging diletakkan pada mobil pickup yang dalam keadaan terbuka, sehingga memungkinkan adanya kontaminasi akibat polusi udara selama perjalanan. Selain itu, RPH ini juga tidak menerapkan proses pengecekan kesehatan pasca sapi dipotong maupun sudah dipotong, sehingga memungkinkan adanya penyakit atau kelainan dari sapi yang disembelih. Nama saya Ivo Dinda Saputri dengan 3 NIM terakhir 008 dari kelas Kesma 5B kelompok 1. Berikut ini saya akan menjelaskan rantai produksi susu dari hulu ke hilir. Rantai produksi susu yang pertama dimulai dari peternakan sapi perah yang ada di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Kondisi farm tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku, seperti menerapkan biosecurity, yaitu melakukan sanitasi 2 kali sehari sebelum dilakukan pemerahan, sehingga ternak perah tidak terjangkit penyakit. Selain itu, dilihat dari kondisi kandang membuat ternak nyaman dan kandang cukup bersih. Setelah proses pemerahan dilakukan dipping untuk mencegah penyakit mastitis pada ambing. Proses pemerahan menggunakan mesin portable yang selalu dicuci setelah melakukan pemerahan. Dengan menggunakan mesin portable ini meminimalisir tercemarnya mikroba pada susu. Proses pemerahan yang kurang higienis karena finishing menggunakan tangan, sehingga susu tersebut dapat tercemar oleh mikroorganisme. Pemerahan dilakukan pada ternak perah dengan kondisi ambing yang tidak terjangkit penyakit mastitis klinis. Peternak tidak mengetahui ternak yang terjangkit penyakit mastitis subklinis, sehingga dapat memungkinkan bahwa susu dari farm tersebut tercemar oleh mikroorganisme penyebab mastitis subklinis. Susu akan disaring dari benda-benda asing yang masuk pada saat pemerahan. Susu disimpan di dalam drum sebelum didistribusikan. Di dalam drum tersebut memungkinkan susu tercemar oleh mikroorganisme.
Kemudian susu akan didistribusikan dalam keadaan susu segar. Susu di farm tersebut biasanya dibeli oleh KUD dan masyarakat sekitar. Susu yang dari farm tersebut tidak ada tambahan air. Kemudian, susu yang dibeli konsumen akan langsung dimasak dengan cara pasteurisasi dan ditambahkan air. Dengan demikian, produksi susu pada peternakan tersebut dapat tercemar pada saat pemerahan, penyimpanan, dan distribusi kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setua Tegar Husiono dengan NIM 2301111914015. Di sini saya ingin melakukan praktikum kesehatan masyarakat. Kritis rantai produksi ayam broiler dimulai yaitu dari peternakan atau farm. Di sini peternakan harus menerapkan yang pertama biosecurity, yaitu sanitasi, disinfeksi dan isolasi pada ternak yang sakit, sehingga ternak tersebut tidak menular ke ternak yang lainnya. Selanjutnya, peternakan harus memperhatikan alas kandang ataupun litter karena feses dari ayam tersebut dapat mengkontaminasi dari produk. Selanjutnya adalah pemotongan hewan. Ayam yang telah dipanen kemudian dibawa ke RPA, yaitu tempat pemotongan ayam. Di tempat pemotongan ayam ini sesuai video bahwa peternakan melakukan pemotongan di tempat yang bersih sesuai dengan RPA yang lainnya. Di sini ternak disembelih menggunakan pisau. Selanjutnya ayam dikuliti bulunya menggunakan mesin, itu lebih steril karena tidak terkontaminasi dengan tangan. Selanjutnya ayam dipotong-potong dan ayam tersebut dibersihkan dengan bersih. Selanjutnya dalam distribusi ayam tersebut, daging ayam yang telah dibersihkan maka didistribusikan ke dalam pasar. Di pasar diperjualbelikan. Di sini bahwa kita lihat bahwa ayam diletakkan di lantai-lantai. Ini masih kurang sehat karena masih banyak sekali lalat-lalat yang merubungi ayam tersebut. Selanjutnya adalah uji kualitas. Kita lihat bahwa ternak tersebut aman, utuh, tidak cacat, tidak gimana-gimana. Selanjutnya pisau juga. Ayam ini tidak tiren karena bahwa kita lihat dari dagingnya tidak ada gumpalan-gumpalan darah, sehingga ternak tersebut disembelih dengan cara yang halal dan ternak tersebut bukan ayam tiren. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Khairunas Meita Ivanov. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dan distribusi telur ayam dari hulu hingga hilir, serta kemungkinan terjadinya kerusakan pada telur. Telur ayam adalah salah satu bahan makanan asal unggas yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein, asam amino, lemak, vitamin, mineral, serta memiliki daya cerna yang tinggi.
Telur ayam ras diproduksi dengan cara memelihara ayam ras secara intensif. Di Indonesia umumnya menggunakan kandang bertipe baterai karena lebih efisien tempat, mempermudah perawatan kontrol kesehatan, dan mempermudah dalam pemanenan telur. Setelah telur dipanen dari kandang, kemudian telur-telur tersebut diseleksi. Telur yang lolos seleksi akan dipacking menggunakan peti kayu. Tiap peti kayu berisi 15 kg telur ayam. Telur ayam yang tidak lolos seleksi akan dipisahkan. Biasanya telur tersebut dibeli oleh produsen pembuatan roti dengan harga yang lebih murah. Telur yang telah di-packing dengan peti kayu didistribusikan ke kios-kios dan pasar di sekitar peternakan. Transportasi yang digunakan biasanya menggunakan sepeda motor atau mobil pick-up, tergantung jumlah peti yang dibawa. Di kios-kios yang menjual telur biasanya dijual secara eceran kepada konsumen. Kemungkinan terjadinya kerusakan telur yang pertama yaitu pada peternakan. Telur dapat tercemar mikroorganisme patogen yang dapat merusak kualitas telur. Bakteri patogen ini disebabkan oleh manajemen kebersihan kandang yang kurang, sehingga pada telur terdapat kotoran ayam yang menempel. Kerusakan yang disebabkan oleh mikroba pada mulanya berasal dari luar telur, menuju dari pori-pori kerabang telur ke dalam putih telur dan akhirnya menuju ke kuning telur. Cara untuk mengurangi cemaran mikroba telur yaitu dengan cara dimasak dengan suhu minimal 80 derajat Celcius sebelum disajikan. Kemungkinan terjadinya kerusakan yang kedua yaitu pada saat distribusi. Jika saat di perjalanan telur tidak dibawa dengan hati-hati, maka akan menyebabkan beberapa telur pecah. Telur yang pecah ini tidak layak dijual ke konsumen. Dan jika telur yang pecah tadi dibiarkan di dalam peti, maka telur tersebut akan busuk dan akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Telur busuk tersebut juga dapat mencemari telur lain yang berdampingan dengannya dan menyebabkan busuk juga. Kemungkinan terjadinya kerusakan yang ketiga yaitu terlalu lama menyimpan telur. Telur yang disimpan dalam suhu ruang